Jauh di bawah ombak sana, di dalam kegelapan yang abadi, lautan kita itu ternyata menyimpan rahasia-rahasia yang bisa loh menulis ulang sejarah kita. Nah, hari ini kita akan coba mengungkap beberapa di antaranya. Oke, saya mau Anda dengar angka ini baik-baik. 95%. Apa maksudnya angka tadi? Nah, itu adalah persentase lautan di planet kita yang, ya ampun, masih jadi misteri total. Sama sekali belum pernah kita jamah. Coba bayangin, sebagian besar planet kita sendiri itu ibaratnya dunia asing yang belum kita kenal. Tapi, nah ini yang seru. Dari secuil 5% yang udah berhasil kita intip, kita nemuin hal-hal yang gila banget. Dunia-dunia yang hilang, yang bahkan melampaui imajinasi kita. Kota-kota yang tenggelam, kapal-kapal hantu, artefak-artefak purba yang bikin kita mikir ulang semua yang kita tahu soal sejarah. Oke, kita mulai dari kasus pertama. Kita akan bahas sebuah metropolis legendaris dari Mesir yang lenyap begitu aja dari sejarah, tiba-tiba ditemukan lagi setelah 1.300 tahun. Proses penemuannya sendiri itu udah kayak cerita film petualangan loh. Semua berawal dari tahun 1933, waktu seorang pilot Inggris ngelihat ada struktur aneh gitu dari udara, di bawah air. Butuh waktu puluhan tahun, sampai akhirnya di tahun 90-an, seorang arkeolog bernama Frank Godio memulai proyek super canggih buat memetakan seluruh teluk. Dan akhirnya, boom! Di tahun 2001, mereka nemuin lempengan granit yang jadi bukti legenda itu ternyata nyata. Jadi, apa sih Tonis Heraklion ini? Ini tuh bukan sebarang kota kuno. Dulu ini tuh adalah gerbang utama Mesir ke Mediterania. Pusat perdagangan dan budaya yang super sibuk. Tapi entah kenapa, kota ini ditelan laut dan akhirnya cuma jadi mitos selama lebih dari 1.000 tahun. Dan temuan di sana, wah luar biasa banget. Ada 69 bangkai kapal kuno. Terus patung Dewa Hapi setinggi 5,4 meter, itu gede banget loh. Belum lagi koin emas dan perhiasan yang jumlahnya tak terhitung. Kita benar-benar ngomongin sisa-sisa peradaban yang utuh. Kanal, kuil, semuanya ada. Dan yang paling gila, ini katanya baru sekitar 5% dari seluruh situs yang berhasil digali. Oke, dari kota yang hilang, sekarang kita pindah ke misteri berikutnya. Kali ini tentang sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang berlayar dari San Francisco tahun 1921, terus lenyap begitu saja, tanpa jejak sama sekali. Selama hampir 1 abad, bayangin, hampir 100 tahun, nasib kapal USS Conestoga ini jadi salah satu misteri paling besar di Angkatan Laut AS. Gak ada yang tahu apa yang terjadi. Pencarian besar-besaran udah dilakuin, tapi hasilnya nihil. Seolah-olah kapal ini dan ke-56 awaknya ya ditelan gitu aja sama samudra. Nah, kebenarannya baru terungkap tahun 2015. Dan ini benar-benar plot twist. Selama ini semua orang mikir kapalnya hilang di tengah-tengah Samudra Pasifik. Mungkin pas perjalanan ke Hawaii. Tapi ternyata bangkainya ditemukan dekat banget dari San Francisco. Cuma beberapa mil dari tempatnya berangkat. Jadi kapal itu tenggelam kena badai dahsyat di hari pertama pelayarannya. Mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Yang satu ini benar-benar nunjukin betapa sedikitnya yang kita tahu soal masa lalu purba kita. Ini tentang sebuah struktur batu raksasa buatan manusia yang ditemukan di dasar laut. Di tempat yang menurut para ahli seharusnya nggak ada peradaban sama sekali. Kita lihat angkanya ya, benda ini beratnya sekitar 15 ton. Usianya sekitar 10.000 tahun. Itu berarti dari zaman batu pertengahan atau era Mesolitikum. Ini tuh bukti kalau manusia zaman dulu udah punya kemampuan teknik yang canggih banget. Jauh lebih canggih dari yang kita kira sebelumnya. Jadi, pertanyaannya sekarang, dan ini yang bikin para arkeolog garuk-garuk kepala, gimana caranya manusia 10.000 tahun yang lalu, yang alatnya cuma batu, bisa motong, mindahin, dan mendirikan monumen seberat 15 ton ini? Dan ada lagi, di bagian atasnya itu ada lubang-lubang yang dibor dengan presisi. Makin bikin bingung kan? Selanjutnya, kita punya sesuatu yang beda. Sebuah artefak dari zaman pelayaran yang kelihatannya menakutkan, tapi juga unik banget. Artefak ini awet selama ratusan tahun di perairan dingin Laut Baltik. Coba dengerin deskripsinya ya. Wajah yang menakutkan, seperti anjing atau naga, dengan telinga mirip singa dan mulut buaya yang seolah sedang melahap seseorang. Wow, ini bukan sekedar hiasan kapal biasa ya. Ini tuh kayak senjata psikologis, dirancang khusus buat menebar teror ke musuh. Dan ukurannya itu nggak main-main, panjangnya 3,4 meter. Sosok manusia yang kelihatan lagi dimakan itu ukurannya hampir sama kayak manusia asli.
Kebayang nggak sih gimana mengerikannya kalau lihat ini mendekat dari kejauhan? Jadi, benda mengerikan ini adalah patung haluan dari kapal Gripshunden, kapal utamanya Raja Hans dari Denmark. Dan ini bukan sembarang patung haluan ya, ini adalah patung haluan kapal tertua di dunia yang masih utuh. Bener-bener kayak jendela langka buat ngintip seni dan cara berperang di laut pada abad ke-15. Oke, untuk penemuan terakhir kita, yang ini mungkin yang paling bikin melongo dari semuanya. Kita akan bahas sebuah hutan prasejarah yang ditemukan dalam kondisi sempurna di dasar laut. Cerita penemuannya juga nggak kalah luar biasa. Semua berawal dari badai Katrina tahun 2005. Badai itu ternyata menggeser dasar laut dan tanpa sengaja menyingkap kapsul waktu ini. Butuh beberapa tahun sampai akhirnya seorang jurnalis lingkungan melihat dan mendokumentasikannya. Dan dari situlah para ilmuwan datang dan mengungkap sesuatu yang mengubah pemahaman kita tentang iklim di masa lalu. Usianya 50.000 tahun. Iya, Anda nggak salah dengar, 50.000 tahun. Awalnya para ilmuwan ngira paling umurnya 10.000 tahun, tapi setelah dites radiokarbon, kebenarannya jauh lebih tua. Hutan ini berasal dari zaman es, terkubur dan terlindungi dengan sempurna selama puluhan ribu tahun. Dan ini nih, detail yang paling bikin merinding sekaligus takjub. Kalau kayunya dipotong, kayu yang umurnya 50.000 tahun ini ternyata masih ngeluarin aroma getah cemara yang seger, kayak baru ditebang kemarin. Ini nunjukin tingkat pengawetannya itu hampir nggak masuk akal. Seolah-olah waktu benar-benar berhenti buat hutan ini. Jadi, semua ini membawa kita kembali ke awal kan? Kota-kota yang hilang, misteri-misteri perang, monolit kuno, hutan prasejarah. Semua ini ditemukan cuma dari 5% lautan yang udah kita jelajahi. Ini benar-benar bikin kita mikir ya, keajaiban apa lagi, misteri apa lagi, dan dunia-dunia apa lagi yang masih nunggu kita di 95% lautan yang belum terjamah di planet kita ini.